Tema ulasan saat ini adalah mengapa manusia belum mampu kenal setan. Alasan yang utama ialah setan adalah pribadi tanpa tubuh, tapi yang masuk dalam tubuh manusia dan mengendalikan tubuh manusia. Untuk membuktikan bahwa statement atau pernyataan ini benar, maka saat ini saya mendaulat saudara membaca dan sekaligus menyimak Markus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 26 di bawah subjudul yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ada dua teks yang sama tentang kasus ini, yaitu di Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37 berbicara tentang persoalan yang sama. Marilah kita menyimak penggalan kalimat yang ditulis oleh penginjil Markus, yaitu Markus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 26. Ayatnya yang ke-23, pada waktu itu di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat 25, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Perbedaan antara Hebrew Bible atau Perjanjian Lama dan New Testament atau Perjanjian Baru adalah persoalan menghardik atau mengusir setan. Di dalam Perjanjian Lama hanya mendeskripsikan perawakan atau wajah setan yang sebenarnya. Contohnya Ayub pasal 41 full satu pasal, Yesaya 14 sebagian penggalan teksnya, dan Yehezkiel 28 juga sebagian teksnya. Tetapi persoalan mengusir setan tidak ada dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, kemana saja Yesus pergi dan menginjil, pekerjaan utamanya adalah mengusir setan atau roh jahat daripada orang-orang yang hadir di rumah ibadat atau gereja setiap saat. Kemudian daripada itu baru mengajarkan Injil. Maka saat ini terbuktilah bahwa setan adalah pribadi tanpa tubuh yang selalu mengendalikan tubuh ketika dia sudah masuk di dalam tubuh. Dan pernyataan ini adalah benar. Pertanyaan yang saya akan ajukan adalah, mengapa murid-murid Yesus sudah hampir 1,5 tahun bersama-sama dengan Yesus pun belum mampu mengenal Yesus, sedangkan setan baru beberapa menit di rumah ibadat lebih dahulu kenal Yesus? Bukan hanya murid-murid saja, saudara, sudah lebih dari 2000 tahun, tetapi banyak orang Kristen yang rajin ke gereja pun atau bahkan pendeta pun belum pernah mengenal setan. Lihat penggalan kalimatnya di ayat 24 dari teks yang kita baca tadi. Aku tahu, ini kata setan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Coba perhatikan reaksi orang-orang yang saat itu hadir di gereja atau pergi ke gereja. Apa-apaan ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, atau Yesus berkata-kata dengan kuasa, dan roh-roh jahat pun diperintahnya, lalu mereka taat kepadanya. Di ayat 27 lanjutan dari teks bacaan tadi. Akhir-akhir ini, banyak orang yang rajin ke gereja, bahkan tidak pernah alpa gereja. Tapi yang pergi ke gereja pun tidak pernah tahu bahwa di dalam dirinya banyak setan yang mengendalikannya.
termasuk saya yang sedang berbicara ini. Dan jarang Pak Pendeta atau Ibu Pendeta tidak mampu usir pribadi yang satu ini untuk keluar dari tubuh manusia, dan dia tetap di situ di dalam tubuh manusia Kristen. Saudara, standar hidup yang disampaikan oleh Yesus dalam karyanya di bumi adalah mampu mengusir roh jahat. Coba saudara perhatikan Matius 12 ayat 28 yang berkata, "Tetapi jika aku mengusir roh dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Berarti saudara akan masuk dalam kerajaan Allah jika sudah atau telah mampu mengusir roh yang satu ini dari tubuhmu. Dan ingat, jumlahnya bukan satu. Alkitab Perjanjian Baru mengatakan bahwa roh jahat itu bisa mencapai 7 macam roh jahat. Ingat, satu perempuan di Perjanjian Baru yang dimasuki 7 roh jahat. Mari kita melihat kepada 2 penulis Injil, yaitu Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26 atau Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45 yang berbicara tentang unclean spirit atau roh jahat, tentang kembalinya roh jahat itu perikopnya. Ayat yang ke-43, apabila roh jahat keluar dari manusia. Jadi ingat, tadi saya katakan bahwa roh jahat itu tinggal di dalam diri manusia dan mengendalikan tubuh manusia. Itu sudah terbukti di ayat ini. Ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, jadi setan ini berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Rumah di situ yang dimaksud Tuhan Yesus adalah figuratif dari tubuh kita. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita adalah baitnya Allah? Lanjutannya, maka pergilah ia, setan, dan mendapati rumah itu atau tubuh kita itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Di situ itu artinya di dalam tubuh kita. Maka akhirnya keadaan kita atau keadaan orang yang dimasuki roh jahat itu akan lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Saya beri satu contoh. Seseorang suami yang alkoholik berjanji untuk tidak minum lagi atau mabuk lagi. Dan memang sesaat dia berhenti karena kehabisan uang atau karena sakit. Tetapi ketika ia baru dapat uang termin karena kerja proyek, maka kawan-kawan akan mengajak untuk mencari tempat makan dan minum-minum. Karena saking mabuknya, maka terpaksa kawan-kawan antar pulang karena tidak bisa mengendarai kendaraan sendiri. Setibanya di rumah, istri jangan coba-coba tegur atau marah-marah, atau anak-anak jangan cari hal. Istri bisa dianiaya bahkan sampai dengan dibunuh. Barang-barang perabot di rumah dihancurkan semuanya. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa 7 roh jahat akan masuk kalau tubuh kita itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Artinya tidak ada roh Tuhan di dalam diri kita, maka roh yang itu yang akan masuk. Itu maksud daripada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, standar manakah atau standar yang mana yang ditetapkan oleh Yesus bagi para pengikut-pengikutnya atau singkatnya orang Kristen pada umumnya? Mari kita lihat penggalan teksnya di Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8 atau Markus 6 ayat 13 atau Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 2. Tapi pada kesempatan ini marilah kita menyimak
Matius 10 ayat 7 sampai dengan 8. Di bawah satu perikop, Yesus mengutus ke-12 rasul-rasulnya atau ke-12 murid-muridnya. Ayat yang ke-7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 8, ada 4 tugas utama yang diberikan kepada murid-murid itu di ayat ke-8, yaitu 1, sembuhkanlah orang sakit. Yang kedua, bangkitkanlah orang mati. Yang ketiga, tahirkanlah orang kusta. Dan yang keempat, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mampu melakukan keempat tugas ini? Saudara saya Daulat jawab sendiri. Pertanyaan kedua, apakah dalam hidupmu pernah melihat penginjil atau pembicara mimbar mengusir setan? Untuk saya menjawab ya, tapi terbanyak di luar negeri, bukan di Indonesia. Di Indonesia ini mungkin ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu terlihat jelas. Memang ada, tapi sepertinya itu rekayasa, tidak original, tidak asli, seperti nampaknya dipaksa-paksakan. Tugas apakah yang dibebankan oleh Yesus kepada kita sebelum terangkat ke sorga meninggalkan kita? Ini yang perlu kita perhatikan, karena Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi dengan kita di bumi ini, hanya kita mengenal Dia lewat membaca Injil saja. Saudara saya Daulat memperhatikan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, detik-detik Yesus meninggalkan bumi ini dan pergi atau terangkat ke sorga. Ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka ini artinya murid-muridnya atau orang yang hadir saat itu di Bukit Zaitun. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. All creature, segala makhluk itu all creature bahasa Inggrisnya. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi percaya dan dibaptis bukan percaya dan disidi, tidak. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini itu di ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. 1. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. 2. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Banyak pembicara mimbar hanya fokus kepada bahasa-bahasa baru ini bagi mereka. Bagi mereka ini artinya diri sendiri. Pembicara itu sendiri, tidak kepada halayak ramai. Jadi kalau tahu pun omong sendiri-sendiri dengan Tuhan, bukan omong di khalayak ramai. Nah, sedangkan yang mengusir setan-setan ini saya belum pernah lihat pembicara mimbar di Indonesia ini melakukannya. Yang ketiga di ayat 18, mereka akan memegang ular. Memegang ular ini bukan ular sungguhan, bukan ular yang di hutan camblong, bukan. Ular di sini yang dimaksud dengan setan. Memegang ular yang dimaksud oleh Yesus adalah berkuasa atas setan-setan. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini standar yang ditetapkan oleh Yesus junjungan ilahi kita saat atau detik-detik ia akan berpisah dengan orang-orang yang hadir di Bukit Zaitun saat itu. Dan ini berlaku untuk semua pengikut Kristen bahkan sampai dengan abad yang modern ini. Standar ini saya belum pernah lihat atau saya belum pernah saksikan dengan mata sendiri. Hanya ya seperti itu saja ya standar-standarnya lah. Berbicara tentang firman semua tahu, tetapi mencapai standar ini terlalu sulit. Saya masuk kepada tema bahasan yang sebenarnya, yaitu
Bagaimana cara mengenal setan atau roh jahat itu? Yesus berkata ada 7 roh yang paling jahat yang dapat masuk dalam tubuh manusia dan mengendalikan kehidupan manusia. Roh jahat yang pertama adalah roh kesombongan, keangkuhan atau mau disembah-sembah. Yang kedua, roh yang suka berdusta atau suka omong kosong. 1 dan 2 ini adalah sifat asli roh jahat atau setan atau raja setan Lucifer yang karena kedua hal ini diusir dari sorga dan ditempatkan di bumi ini sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Roh yang ketiga adalah rasa membenci atau yang sama arti dengan membunuh. Tuhan Yesus berkata bahwa saudara membenci orang lain sama dengan membunuh. Ingat dosa pertama di bumi yaitu cemburu atau membenci, yaitu Kain cemburu atau membenci dan membunuh adiknya Habel di Kejadian pasal 4. Yang keempat, pertengkaran. Yang punya roh jahat ini banyak sekali di Kota Kupang atau di Pulau Timur ini, yang punya roh pertengkaran ini banyak sekali. Nah, ini masih terkategori roh jahat. 5. Penipuan atau roh yang suka menipu. Yang keenam adalah percabulan atau seks tanpa nikah. Seks tanpa nikah ini di 1 Korintus pasal 6 Rasul Paulus mengulas panjang lebar satu pasal full, yaitu 1 Korintus pasal 6, yaitu bukan hanya merusak tubuh saja tapi roh juga ikut rusak karena ada satu yang namanya transfer of spirit, pemindahan roh dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Nah, roh yang ketujuh adalah pelacuran. Pelacuran ini multi arti, saudara-saudara. Saya akan ulas ini di bagian keduanya. Nah, yang jahatnya biasa-biasa saja. Ada 3 yang saya dapat sampaikan saat ini, yaitu yang ke-8 adalah masturbasi. Saya pernah punya satu teman, dia sudah beristri dan beranak. Umurnya ya sudah parubaya, tapi dia cerita dengan saya. Dia lebih suka melakukan masturbasi daripada hubungan seks yang sebenarnya dengan istrinya. Nah, ini termasuk satu roh yang membuat Anda ketagihan untuk melakukan hal yang ini. Baik laki-laki maupun perempuan, semua hampir-hampirnya melakukan dosa yang ini atau roh yang memiliki roh yang ini, yaitu masturbasi. Yang ke-9, malas. Pengamsal atau penulis Amsal yaitu Salomo lebih banyak mengulas tentang hal malas ini. Dan yang 10 yaitu meramal atau punya roh petenung. Petenung itu apa? Artinya memanggil roh-roh orang mati. Ini masih terkategori roh yang jahat. Jahatnya biasa-biasa saja. Kalau dibuang, cepat buang, gampang. Daripada 7 yang tadi saya sebutkan di atas ini, mau buang agak sulit sekali. Apakah saudara juga mampu untuk mengusir roh-roh yang ini? Yang ke-7 roh jahat yang tadi saya sebutkan pertama. Jika saudara adalah benar-benar orang Kristen atau pengikut Yesus, coba saudara lihat pada penggalan kalimat di Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20, ketika Yesus mengutus ke-70 murid itu dan kembali dengan satu berita yang menggembirakan bagi mereka, yaitu Tuhan, setan-setan juga atau roh-roh jahat juga takluk kepada kami demi namamu. Saya akan ulas ini di bagian kedua, karena ini memakan waktu yang cukup banyak, karena saya akan mengulas lagi tentang bagaimana caranya setan masuk ke dalam tubuh manusia, dia keluarnya bagaimana,
dia masuknya bagaimana, cara kerjanya saya sudah singgung di video-video saya yang dulu, tapi saya akan ulangi lagi sekali supaya saudara paham. Dan mengenai Lukas 10 ayat 17 sampai dengan 20 ditambah lagi dengan Kisah Rasul pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7. Saya akan mengulas ini di lain kesempatan karena kita kehabisan waktu. Saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara yang mendengarkan ulasan ini sampai dengan menit ini. Terima kasih dan amin.